Saudara-saudari yang terkasih, mari kita intensikan untuk putra-putri yang hari ini berbusana imam biarawan-biarawati cilik, agar di antara mereka toh ada yang terpanggil untuk hidup khusus. Juga mari sampaikan intensi masing-masing kita. Bersama keluarga Bapak Blasius Suwarto, kita juga diundang berdoa bagi arwah Adinda Modesta Susana 40 hari lalu dipanggil oleh Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana terasa dalam suasana misa pagi hari ini, gereja berdoa untuk panggilan. Minggu Paskah keempat merupakan hari doa sedunia untuk panggilan tahun ini yang ke-63. Kita berkesempatan untuk berdoa bagi tumbuhnya panggilan dalam gereja agar gereja tetap berlangsung, dan hari ini doanya secara khusus dengan mendandani putra-putri. Hari ini ada yang jadi uskup, ada yang jadi uskup, ada yang jadi kontemplatif, romo, suster, ada brudernya juga kiranya itu ya. Itu merupakan doa kita yang diungkapkan demikian. Kita juga mendukung para imam biarawan-biarawati, juga termasuk frater yang sedang menjalani proses panggilan. Terima kasih sudah berdoa untuk kita kaum berjubah. Serta kita berdoa agar Tuhan membuka hati, mendengarkan dan menanggapi kehendak Allah dalam hidup masing-masing, untuk kita sekalian, juga untuk kaum muda, membuka hati untuk mendengarkan dan menanggapi kehendak Allah dalam hidup masing-masing. Disinilah gereja menjadi rumah yang hidup ketika setiap pribadi menemukan panggilannya dan bersama-sama melangkah dalam satu misi Kristus. Tema besar One in Christ, United in Mission, satu dalam Kristus, bersatu dalam misi. Dan pesan Paus Leo XIV, nanti kita akan dengarkan pesan beliau, penemuan batiniah akan anugerah Allah. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya layak kita merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami.
Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dia, kami Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau telah mengutus putra-Mu untuk menjadi gembala kami. Dia mengenal kami, mencintai kami,
bahkan telah memberi hidupnya sendiri untuk keselamatan kami. Semoga dengan teladan dan cintanya, semakin banyaklah kaum muda yang tergerak hatinya dalam menanggapi panggilan puteramu. Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada orang-orang Yahudi, "Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Allah kita." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri untuk dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu itulah yang menghibur aku.
sediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara yang terkasih, jika kamu berbuat baik dan karena itu harus menderita, itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggikan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu muslihat pun tidak ada dalam mulutnya. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dia dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi
Siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang asing, dari orang itu karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian, karena itu Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ia akan masuk dan keluar serta akan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh serta membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Paskah keempat sudah sejak 63 tahun yang lalu ditetapkan sebagai hari doa sedunia untuk panggilan. Dan hari ini memang diistimewakan, tentu dengan sukacita. Kita misalnya yang jelas ya rada panjang sedikit. Hari ini memperkuat intensi doa-doa kita, para orang tua dengan antusias, anak-anak juga antusias. Nanti jadi uskup ya, jadi rahib ya, jadi biarawan, jadi suster, bruder cilik, antusias. Mereka sejak jam 6 lewat sudah siap-siap datang ke aula, dandan dan seterusnya. Itu ungkapan doa kita dan tentu dokumentasinya ada ya, nanti setelah sekian tahun lagi bisa dibuka, oh yang ini yang kemarin dandan suster sekarang sudah novis dan seterusnya. Kita pantau nanti ya sama-sama. Di antara mereka doa kita ada, di antara mereka yang kemudian memang memelihara sentuhan Tuhan untuk mereka. Tentu kita juga bersyukur di paroki kita, Tegalarum itu termasuk paroki kita ya, ada yang sudah jadi romo, bruder, suster. Kita doakan mereka juga hari ini, bersyukur dan juga berdoa untuk tumbuhnya panggilan-panggilan khusus dalam gereja. Baiklah, KKI Karya Kepausan Indonesia sudah merangkum dan menuliskan pesan Paus Leo ke-14. Ini tahun pertama Bapak Suci ya, tahun pertama Bapak Suci. Kita boleh menyimak pesan beliau dalam kesempatan hari ini, Hari Doa Sedunia untuk Panggilan. Saya bacakan. Bapak Suci memberi judul Penemuan Batiniah akan Anugerah Allah. Di tengah dunia yang bergerak cepat dan seringkali bising
oleh berbagai tawaran hidup lewat TikTok, Facebook, dan YouTube lain sebagainya. Begitu deras tawaran-tawaran untuk kita sekalian. Maka putra-putri, bagaimana orang tua mendampingi putra-putri untuk mengendalikan penggunaan gadget, HP, smartphone, dan lain sebagainya. Demikian derasnya tawaran hidup. Dalam situasi ini gereja mengundang kita untuk berhenti sejenak, masuk ke dalam keheningan batin. Mari para orang tua juga mendampingi anak-anak berhenti sejenak, masuk ke dalam keheningan hati dan mendengarkan suara yang paling lembut namun paling menentukan, yakni panggilan Allah. One in Christ, united in mission, satu dalam Kristus, bersatu dalam misi, menegaskan bahwa setiap panggilan lahir dari persatuan yang mendalam dengan Kristus. Kita tidak dipanggil secara terpisah, melainkan sebagai satu tubuh kita sekalian. Tidak terpisah-pisah, satu tubuh, satu umat yang disatukan dalam kasih-Nya. Dari persatuan itulah kita pelihara persatuan ini. Dari persatuan itulah misi gereja bertumbuh dan dihidupi bersama. Panggilan bukan sekedar pilihan pribadi, melainkan partisipasi dalam karya keselamatan Allah bagi dunia. Paus Leo ke-14 dalam pesannya dengan tema penemuan batiniah akan anugerah Allah mengajak setiap orang, terutama kaum muda, untuk menyadari bahwa panggilan tidak pertama-tama ditemukan di luar diri, melainkan di dalam hati yang terbuka, di dalam hati yang terbuka. Dan kita mohon rahmat panggilan itu, suara itu boleh masuk ke sanubari putra-putri ini juga yang tidak sempat tampil ya. Cerita Romo mulai pengen jadi Romo itu karena kagum seorang Romo dalam pandangan bocah desa, gede dhuwur, resik, ganteng, kok mau-maunya bermotor berlumpur-lumpur ke kampung halaman kami. Itu aku pengen jadi kayak orang itu mulai dari SD terpelihara. Seterusnya ya mula-mula bapak ibu enggak setuju karena sing ganteng dewi gitu. Jadi mula-mula enggak diizinkan, tapi karena kenceng tenan, wah ora iso ditahan bocah iki, akhirnya merelakan. Jadi tetap kita mohon ya, ada panggilan itu lalu menanggapi panggilan Tuhan, hati yang terbuka dalam keheningan doa, dalam pergaulan hidup, dalam pengalaman kasih dan kerabuhan Allah, menaburkan benih panggilan. Menemukan panggilan berarti menemukan bahwa hidup ini adalah anugerah, dan anugerah itu selalu mengarah pada pemberian diri bagi sesama. Hari doa sedunia untuk panggilan menjadi momen istimewa, itulah yang kita angkat hari ini. Momen istimewa bagi seluruh umat beriman untuk berdoa bagi tumbuhnya panggilan dalam gereja. Itu yang terus kita doakan. Mendukung mereka yang sedang menjalani proses panggilan. Kita ada hari ini 3 tahun ini 3 seminaris, 3 anak muda yang baru mendaftar dan diterima masuk ke seminari menengah untuk tahun ini. Dan ada yang masih di Pematang Siantar, ada yang masih di novisia dan seterusnya. Tentu kita doakan mereka, serta juga mendukung kita yang sedang menjalani. Tentu para imam, biarawan-biarawati didoakan oleh umat. Sertakan doa Bapak Ibu untuk kami-kami yang berjubah ini, karena kami sungguh membutuhkan penyertaan doa umat sekalian. Serta ini
untuk putra-putri kita membuka hati, mendengarkan dan menanggapi kehendak Allah. Untuk mendengarkan, menanggapi kehendak Allah untuk kita semua. Kehendak Allah dalam hidup masing-masing. Ada yang dulu tidak punya perhatian untuk terlibat di lingkungan atau juga dalam mewujudkan program kerja paroki, mulai ambil bagian. Itu juga menanggapi panggilan Allah. Disinilah gereja menjadi rumah yang hidup ketika setiap pribadi menemukan panggilannya dan bersama-sama melangkah dalam satu misi Kristus. Selanjutnya Romo akan mengutip beberapa ayat dari bacaan-bacaan hari ini. Dari 1 Petrus bab 2 ayat 20b. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kita mesti menerima juga menyelami makna penderitaan. Dan untuk tahan menderita termasuk ketika harus mengemban tanggung jawab, ini menjadi saat yang berharga. Para orang tua tentu saja berkewajiban melatih anak-anak untuk punya tanggung jawab. Memang ada yang ekstrim bukan oleh rasa cinta, ya toh rupanya ada. Romo dengar ada orang tua karena kekecewaan hidupnya, luka-luka batinnya melampiaskan amarah itu dengan bahasa menindas anak-anaknya. Aduh, mudah-mudahan tidak ada ya. Mudah-mudahan tidak ada. Kalau ini buahnya tidak baik. Jadi melatih anak-anak dengan tanggung jawab, dengan misalnya tugas nyapu, tugas cuci piring, tugas yang lain. Oke, harus dengan cinta, Kalau dengan cinta, buahnya akan bagus, menjadi berkat. Dan demikian anak-anak punya tanggung jawab dalam arti ini rela bangun pagi-pagi, rela letakkan HP dan kemudian nyuci piring, nyapu dan seterusnya. Ini penting karena kalau anak-anak tidak dilatih nanti menghindari capek-capek susah. Masih ingat orang yang emoh susah, wegah susah, cari enaknya sendiri, pada gilirannya akan menyusahkan. Pertama, anak-anak menyusahkan orang tuanya. Kalau nanti dia sudah keluar dari rumah, menyusahkan orang-orang di sekitarnya. Jadi jangan sampai wegah menderita, emoh susah, karena ini sungguh-sungguh fatal akibatnya. Yesus sendiri mengambil jalan derita untuk keselamatan. Maka surat 1 Petrus berbuat baik, jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, disyukuri, boleh ambil bagian dalam penderitaan Tuhan. Jadi wani menderita. Dari Yohanes 10 ayat 10, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini tentu kritikan untuk imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat pada masa Yesus itu, yang masuk ke pelayanan bukan untuk memberi tetapi untuk mengambil. Dan harap ini tidak ada dalam gereja kita. Dalam masyarakat sayangnya ada banyak pejabat bukan untuk memberi diri, tetapi rupanya untuk mengambil, bahasa halusnya, bahasa jelasnya untuk merampas, untuk merampok. Kita masih bersyukur ada Kang Deddy Mulyadi dan ada
Ibu Shirley Juanda Laos. Kita bersyukur masih ada yang seperti itu. Tentu ini kritikan untuk mereka dan harap di antara kita-kita imam-imam, para biarawati sungguh-sungguh bukan untuk mengambil tapi untuk memberikan diri. Kita diundang untuk kemudian juga dalam hal ini kita mengikuti Sang Gembala, antara lain dengan mengikuti norma-norma dalam gereja. Mau diberkati perkawinannya ya mau kanonik, mempersiapkan segala sesuatu. Hendak krisma ya ikuti pelajaran-pelajaran. Mau baptis, membaptiskan anak ya harus demikian. Itu sarana supaya kita lebih kenceng terbimbing dalam mengikuti Sang Gembala baik. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita mohon rahmat agar para imam, biarawan dan biarawati tentu saja bersama dengan segenap umat, ya, keterlibatan segenap umat menjadi penerus berkat dalam Yesus Kristus Sang Gembala utama tadi, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudari, mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan berdiri memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga karena Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus bersabda, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat." Marilah berdoa dengan percaya sepenuhnya kepada Allah Bapa di surga dengan perantaraan Yesus. Bagi para gembala gereja, semoga para gembala gereja menuntun umat Allah seturut teladan Yesus dengan keberanian menuju kerajaan Bapa yang melimpahkan keadilan, cinta, kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menjunjung tinggi nilai kebebasan dan martabat manusia, serta menempatkan keadilan dan kebenaran di atas kekayaan dan kekuasaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita dan tak terhitung di masyarakat, semoga Allah Bapa melimpahkan semangat berkorban kepada orang-orang yang menderita, lemah, miskin, dan tersingkir di masyarakat, agar mereka mampu mempersatukan penderitaan dan pengorbanan Kristus sendiri bagi keselamatan semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang Kristiani di jalan yang benar, semoga semua orang Kristiani menjadi satu kawanan, satu jemaat Allah yang kudus, dan berkat cara hidup kita yang konsekuen dan setia kepada Kristus,
Semoga saudara-saudari yang kehilangan imannya tertarik untuk kembali kepada Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening memanjatkan doa-doa dalam hati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, semua keprihatinan ini kami percayakan kepadamu. Janganlah melupakan kami sebab kami percaya kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber kebahagiaan hidup kami, di altar suci ini kami menaruh persembahan karya tangan kami yang sederhana sebagai ungkapan syukur dan pujian kami bagimu. Semoga
semakin banyak orang yang tergerak hatinya untuk mendorong panggilan dalam gereja lokal serta menaruh perhatian lebih dekat lagi pada cara Yesus memanggil orang-orang terdekatnya untuk mewartakan kerajaan Allah. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan pengantaraannya anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan yang kekal, dan pelataran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman. Sebab oleh wafatnya kematian kami ditebus, dan di dalam kebangkitannya kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala sekali lagi, dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV, Uskup Agung kami Yohanes, Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Adinda Modesta Susana, 40 hari lalu telah Engkau panggil. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami dan semua orang yang telah meninggal, yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa seraya bernyanyi. Kami yang ada
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi sabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
Ku jalani hidup ini lewat bukit dan lembah, lewat gurun dan lautan, ku terjang badai taufan. Tak ku rasa menderita, walau miskin dan hina, ku serahkan harapanku di bawah salib-Mu. Ku tahu ya Tuhan, padamu ku rasa bahagia. Padamu ku rasa bahagia. Setiap hari ku lalui, penuh syukur padamu, segalanya telah Kau beri, hujan berkat melimpah. Ku tetap mengikuti panggilan-Mu ya Tuhan, ku serahkan segalanya di bawah salib-Mu. Ku dengar panggilan hidupku, ku yakin ya Tuhan, padamu ku rasa
Marilah berdoa. Allah Bapa Gembala Agung yang baik, perhatikanlah semua domba yang mengikuti Engkau. Kamilah domba-domba itu yang telah ditebus Putra-Mu dengan mengorbankan darahnya. Hantarlah dan himpunlah kami di tempat di mana kami dapat menemukan rezeki bagi kehidupan kekal. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk saudara-saudari. Hari ini spesial, putra-putri kita selain tampil dengan busana imam biarawan biarawati, akan tampil ada nyanyian, ada puisi. Kita luangkan waktu tentu dengan segenap doa-doa kita untuk tumbuh kembangnya panggilan dalam hidup menggereja. Mari. Menggapai cita-citaku, rinduku ingin menjadi Romo, rinduku ingin menjadi suster, egoku memuaskanku untuk bercita-cita menjadi Romo. Anganku membuatku semangat. Segumpal cita-cita terbang tinggi di atas awan, menjemput mentari di ufuk timur, berlabuh di pelabuhan bahagia. Tuhan, tolonglah aku untuk menjalankan semua ini. Harapanku untuk menjadi Romo semoga terkabul. Aku akan berusaha. kadang kupikir ingin menjadi suster. Tapi mungkinkah? Kadang aku ingin memakai jubah yang panjang, tudung putih. Tapi mungkinkah? Rajin belajar supaya pintar. Akan kugapai semua impianku, harapanku untuk bisa mencapai cita-citaku. Membayangkan untuk bisa menjadi suster, anggunnya bunga seperti impianku. Langkah-langkahku akan kujalani. Ungkapan kata-kataku membuatku semangat. Langkah-langkahku kujalani. Pikiranku berputar-putar, impianku. Anganku akan kugapai. Nadi-nadiku bergetar, terus berjalan. Ingin ku capai cita-citaku, menjadi Romo.
menjadi suster. Ayo adik-adik yang lain, ini bapak ibunya yang puisi ikhlas ya kalau mereka benar pengen jadi romo jadi suster. Saya jawab kok yang lain, ini bapak ibu. Ayo, ayo yang nyanyi akan nyanyi. Wah sing dadi uskup iki. Di atas tangga yang di belakang supaya terlihat. Yang di belakang naik di tangga, boleh, boleh ya. Yang di belakang naik di tangga, nah supaya terlihat. Ayo naik di tangga yang di belakang. Yang adik-adik agak mundur. Ya, naik di tangga ini tangga altar. Ya, oke. Oh enggak cukup sambil ya. Oke, maju saja nanti ada geraknya, oke.
Berikutnya para suster juga akan mempersembahkan suara merdunya. Mari para suster. Ayo. Sebelum mempersembahkan lagu, seorang suster berikan tanggapan untuk putra-putri kita, mungkin juga doa-doa untuk mereka. Mari para suster, ada yang menyampaikan pesan untuk putra-putri kita sebelum nyanyi. Sementara yang lain bersiap untuk kiranya yang nyanyi maju ya. Ayo. Baik Romo, dalam minggu panggilan ini harapan kami dari anak-anak yang cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng, nanti yang cantik-cantik mau menjadi suster ya. Papa mama boleh nggak? Boleh ya papa mama ya. Kalau anak-anak yang cantik-cantik menjadi suster, ada yang menjadi suster tunjuk tangan. 1, cia enggak? 2, 3, ya 10 menjadi suster ya. Yang mau menjadi romo? Yuk. Jadi uskup? Tunjuk tangan, jadi uskup ya romo ya. Ya. Harapan kami anak-anak yang pakai baju busana, romo, uskup, suster, entah berapa tahun lagi nanti mau menjadi romo ya. Dan menjadi suster, karena Romo Joko kan gak akan muda terus ya, akan tua. Nanti siapa yang gantikan kalau bukan ya anak-anak. Itu harapan dari kami para suster. Baik kami para suster, untuk mensyukuri atas panggilan kami, Romo juga ikut bernyanyi ya dengan kami. Masuk, baris. Ikut baris lah ya Romo. Baik. Mari para suster, kami undang untuk bersama-sama mensyukuri panggilan.
Baik, kita dengarkan beberapa pengumuman gereja. Pengumuman gereja hari Minggu keempat atau disebut Minggu Panggilan. Yang pertama, anggota Kerahiman Ilahi menjual souvenir tahun devosi berupa tas dengan harga 50.000 dan baju kaos dengan ukuran XXL, XL, dan L dengan harga 85.000. Jika umat ingin membeli, silahkan mampir di depan halaman balai paroki setelah misa kudus. 2. Seksi liturgi bagian musik liturgi mengundang setiap pribadi yang ingin menjadi organis atau pelayan musik untuk hadir pada hari Minggu 26 April pukul 9 sampai 10.30. Tempat di ruang Fransiskus Saverius dengan membawa kertas, alat tulis, dan air minum. 3. Persekutuan Doa Santa Maria mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk hadir pada hari Minggu 26 April pukul 19.30. Tempat di ruang Fransiskus Saverius dengan Romo Vian Dharma diharapkan kehadirannya. 4. Pembukaan bulan Maria hari Jumat 1 Mei pukul 17.30, tempat di gereja, petugas pemimpin dan lagu dari Prodiakon. Dilanjutkan dengan misa dan adorasi. 5. Dalam rangka ulang tahun Palasena yang ketiga, maka akan dilaksanakan seminar kesehatan tentang penyakit dalam bersama dengan Dr. Oka Wilson pada hari Minggu 3 Mei pukul 9 sampai dengan pukul 11. Tempat di balai paroki. Diharapkan bagi umat yang ingin mengikuti seminar tersebut bisa menghubungi ketua lingkungan masing-masing paling terlambat tanggal 30 April sudah diterima tim panitia Palasena. 6. Kolekte dan dana solidaritas umat minggu lalu. Kolekte 5.632.000. Dana solidaritas umat 4.365.000. Parkir 573.000. Demikianlah pengumuman pada hari ini. Terima kasih untuk Romo dan semua petugas liturgi atas pelayanannya pada hari ini. Spesial hari ini kita berterima kasih pada para orang tua yang mendorong, mendukung putra-putri tampil spesial hari ini, dan tentu saja para pendamping yang mempersiapkan segala sesuatu. Kita berterima kasih untuk mereka sekalian, kiranya ini memotivasi, menyemangati tumbuhnya hidup panggilan dalam gereja kita. Tentu saja lingkungan Agustinus spesial terima kasih tugasnya hari ini untuk kur dan persiapan segala sesuatu. Tentu saja lektor dan pembaca serta rektor dan pemazmur serta prodiakon adik-adik misdinar, terima kasih untuk tugas kebersamaan kita hari ini. Kita bersyukur untuk hari ini, mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian diutus, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah, haleluya, haleluya.
Ayo.